uji subjektif pertama yaitu warna daging. Standar warna daging yang sesuai SNI yang memperoleh hasil pengamatan warna dari daging sapi yang kita gunakan yaitu skor warna 9. Selanjutnya lemak daging. Untuk mengetahui perbedaan kandungan lemak pada daging sapi yang kita gunakan dengan standar warna lemak SNI dan memperoleh hasil dari pengamatan yaitu daging sapi yang kita gunakan dengan skor 5. Selanjutnya adalah bau daging. Dari hasil yang kita dapatkan, daging sapi kami dinyatakan dengan bau darah segar, daging babi juga darah segar, dan daging ayam juga darah segar. Selanjutnya ada konsistensi dan tekstur. Ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan konsistensi dan tekstur dari daging segar atau tidak segar. Yang pertama, pada daging sapi, kami mendapatkan hasil tekstur liat atau halus, sedangkan pada daging babi mendapatkan hasil tekstur liat atau kasar, dan yang terakhir pada daging ayam mendapatkan hasil tekstur liat atau halus. Selanjutnya, kita masuk untuk mengetahui mutu daging berdasarkan keadaan turunan pengikatnya. Yang pertama, daging sapi kami mendapatkan hasil klasifikasi mutu ada 2, lalu daging babi mendapatkan hasil mutu 2, dan yang terakhir daging ayam mendapatkan hasil mutu 2. Marbling pada daging sapi kami atau bintik lemak di antara serat-serat mendapatkan hasil yaitu 3. Selanjutnya adalah uji objektif. Yang pertama dilakukan penetapan pH. Diawali dengan penimbangan seluruh jenis daging yang kami gunakan seberat 5 gram. Siapkan Aquades sebanyak 5 ml untuk kita campur dengan masing-masing daging. Campurkan 5 ml Aquades yang sudah tadi diukur, masukkan ke dalam daging yang sudah siap di alat penggerus. Setiap daging dibedakan saat melakukan penggerusan. Lalu masukkan elektropoda pH meter ke dalam campuran tersebut dan baca angka yang ditunjukkan oleh pH meter setelah angkanya tetap. Ulangi pengukuran sebanyak 2 hingga 3 kali. Setelah melakukan pengukuran pada daging sapi, babi, dan ayam yang kami gunakan, sama-sama mendapatkan hasil 7. Selanjutnya, penetapan daya ikat air. Diawali dengan timbang daging sebanyak 300 gram, lalu tempatkan potongan daging di antara 2 kertas saring yang menyerap air, dan letakkan lempengan kaca yang lain di sebelah atas, kemudian letakkan beban seberat 35 gram, biarkan selama 5 menit, dan muncullah area pada kertas saring berupa 2 lingkaran, yaitu area menunjukkan luas area daging yang dipres. Lalu selanjutnya dihitung untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Selanjutnya yaitu penetapan jumlah kuman. Diawali dengan timbang daging sebanyak 5 gram, lalu selanjutnya lumatkan daging sampel dalam mortir sambil menambahkan 5 ml Aquades steril. Sebelumnya dihimbaukan untuk mensterilkan mortir sebelum dipakai untuk setiap sampel yang dilumatkan. Lalu masukkan setiap sampel ke dalam tabung reaksi yang telah diberi label. Setelah itu, teteskan larutan biru atau natural blue sebanyak 0,5 dan homogenkan semua larutan tersebut. Selanjutnya, inkubasi tabung ke dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu, amati perubahan warna setiap 20 menit sampai warna birunya hilang. Jika sudah 20 menit, sampel sudah bisa diambil. Dan yang terakhir, perkirakan jumlah bakteri dalam sampel dengan mencocokkan seperti tabel.